wajib sopan itu presiden dulu. Sopan nggak kebijakan tentang COVID-19 ini? Sopan nggak itu misalnya menutup jalur-jalur yang kita lihat, motor-motor disuruh balik. Mereka itu sedang mencari rizki, mencari suap nasi untuk anak istrinya. Apa yang negara sampaikan? Presidennya dulu yang sopan, menterinya juga sopan. Jangan kemudian gara-gara unholy alliances teorinya, persekongkolan jahat antara elit politik dengan oligarki politik dengan oligarki ekonomi. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam Opera, obrolan perempuan bersama the famous Dr. Husnul Maria. Beliau adalah sahabat saya, dosen saya, dan juga mentor saya. Lengkap pokoknya. Saya rasa Bu Husnul adalah narasumber yang paling tepat untuk membahas isu di mana baru-baru ini kita mendapat imun booster. Sebetulnya ini saya mengatakan imun booster ketika para adik-adik kita, yaitu BEM UI, ini kembali UI mengukir sejarah pada masa-masa sekarang. Beliau menuliskan di media sosialnya, yaitu gambar Presiden Jokowi memakai crown dan mereka tulis The King of Lip Service. Bu Husnul, sebetulnya bagaimana Bu Husnul sebagai dosen UI dalam mengartikan tayangan sosial media dari murid-murid Bu Husnul di Instagram atau di media sosial lainnya tersebut? Kalau kita melihat gerakan mahasiswa, itu kan masuk di dalam model gerakan anomali. Jadi karena keanggotaan mahasiswa itu kan kalau dia sudah lulus sudah nggak jadi anggota gerakan itu, makanya dimasukkan gerakan anomali. Tapi di dalam sejarah kepolitikan bangsa, gerakan anak muda ini penting sekali. Dari mulai 1908 kayak gitu ya, terus kemudian juga pemuda-pemuda Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu kan waktu itu kan juga masih muda, kemudian kakeknya Gus Dur kayak gitu ya. Terus kemudian gerakan-gerakan perjuangan Bung Hatta saja, ini dari daerahnya Uni Nana juga, itu berangkat ke Eropa itu usianya berapa? 19 tahun ya? 19 tahun kan waktu ke Eropa, ke Belanda. Anak muda juga sudah menggegerkan yang namanya Eropa Barat. Dalam sejarah kepolitikan Indonesia, peran pemuda itu luar biasa. Termasuk juga pada saat kemerdekaan. Jadi sejarah kepolitikan di Indonesia itu diwarnai oleh peran para pemuda. Ya, kemudian tahun 65, kemudian tahun 74, kemudian gerakan pada saat saya baru masuk, waktu itu 79, 80, 81, 82, sampai kemudian 98. Beberapa kali sebetulnya waktu itu ada juga yang pas wisuda terus kemudian ada ketua BEM yang pegang kartu kuning, masih inget nggak waktu itu? Sebetulnya buku kuningnya, jadi itu bukan kartu spesial, buku kuning yang UI kan warna ininya kuning, warna kampusnya kayak gitu ya, kita kuning dalam konteks. Itu juga fenomenal waktu itu ya? Iya fenomenal. Kalau dulu zaman saya kuliah Uni Nana itu nama lagunya yang genderang UI. Itu terakhirnya kan demi ampera, demi amanat penderitaan rakyat. Jadi kita memang sudah diajarkan, disosialisasikan untuk terus menerus, ya kan, kalau belajar, kalau dosennya kan ada pengabdian masyarakat yang seperti itu kan, ada pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Dan nanti dosennya aja juga kadang-kadang nggak boleh juga kan kalau ngomong kritik-kritik. Nah, jadi kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan mestinya ada dalam tradisi UI. Dulu sebetulnya dalam tradisi UI itu gini, aktivis mahasiswa ngomong, dia tanpa dosen, dia tanpa rektorat, bahasa kita kalau pejabat kita cuma sebut rektorat, itu dia bisa bergerak sendiri. Dosen juga demikian, tanpa mahasiswa, tanpa rektorat.
Dan nanti rektoratnya yang pusing. Kalau dulu kan mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Nah, jadi dalam konteks sejarahnya, peran dari gerakan-gerakan mahasiswa itu sangat penting. Dan biasanya selalu, kita kadang-kadang terlalu sombong juga. Oh iya, sebelum UI turun emang susah, kayak gitu kan. Tapi menurut saya, ya enggak juga. Mari sebetulnya mahasiswa di seluruh Indonesia yang melihat negaranya sudah terpuruk luar biasa secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, tidak bisa berbangku tangan. Kenapa? Karena mereka lah nantinya yang akan mewarisi kondisi kepolitikan yang terpuruk seperti ini. Nah, tapi jadi, Bu Husnul, ini ada yang menarik sebetulnya. Respons dari pihak universitas sendiri. Jadi sekarang ini mahasiswa-mahasiswa tersebut mengatakan bahwa akun media sosial mereka itu diretas. Nah ini kan mempertontonkan sebetulnya adalah bagaimana gaya otoritarianisme kampus ketimbang ini sebagai lembaga yang memang harusnya menjaga iklim demokrasi yang sehat. Nah ini sebagai dosen di UI gimana Bu Husnul melihat ini? Sebetulnya dulu sudah ada zamannya Daud Yusuf, kita punya kebijakan NKK, normalisasi kehidupan kampus. Dilarangnya organisasi ekstrakurikuler berada di kampus, misalnya HMI, IMM, Hindu Buddha, PMKRI, Himabudi, PMKRI. Tapi itu awal tahun 80-an loh, ketika awal 80-an puncak-puncaknya, dan kita awal 80-an menentang itu. Pada prakteknya, walaupun saya dulu masih ingat juga misalnya tentara masuk ke kampus, tapi tetap yang namanya kampus itu bersatu, dosennya melindungi mahasiswanya, kemudian masih ingat itu waktu semua kelas itu dicor, dikunci ya, dikunci. Kita nggak boleh kuliah, ada manisnya di dalam perjuangan. Kayak 98 waktu itu saya sempat di yang pas 14 Mei itu posisi saya ada di Salemba ya, kita waktu itu ada yang datang, jadi alumni datang dan sebagainya. Tapi dalam tradisi di kampus UI itu selalu yang namanya rektorat bahasanya ya, mau rektor mau direktur kemahasiswaannya itu selalu berada melindungi mahasiswanya. Walaupun dulu juga ada sih, tapi yang mecat itu bukan rektor ya, menterinya yang kebetulan rektor juga. Dulu kan ketua Dewan Mahasiswa Peter Sumaryoto yang sekarang namanya. Pada dasarnya kampus itu selalu melindungi anak mahasiswanya. Jadi kalau toh dipanggil, itu jangan dipanggil terus kemudian sampai tersebar. Sekarang dengan sosial media susah. Manggil undangannya, bisa undangan resminya bisa tersebar di mana-mana. Jadi pendekatan-pendekatan kekeluargaan memang harus dilakukan. Dulu zamannya saya ngurus asrama Wisma Rini, kita seringkali itu dipanggil sama Warek 3, tapi dipanggilnya itu ya mulut aja kayak gitu ya. Ayo jadi nggak bisa lagi gitu. mempertontonkan gaya-gaya otoritarianisme gitu ya, birokratisasi, otoritarianisme dan sebagainya yang seperti itu. Karena susah ini bagi dosen ilmu politik. Kita mengajarkan demokrasi, mengajarkan civil and political liberties, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pandangan dan sebagainya. Tapi kemudian praktek di depan mata kita sangat bertentangan. Nah ini juga susah ya. Larinya adalah leadership. Ini anak-anak. Tapi sebetulnya aturan apa yang mereka langgar? Apa aturan yang mereka langgar sehingga rektor harus memanggil dia? Kalau banyak banget sih mereka tuh suka, oh iya misalnya nggak boleh bikin keluar atas nama UI, Makara UI, yang kayak gitu-gitu, gambar Makara, gambar ini, yang kayak gitu-gitu tuh menjadi isu. Padahal kalau kita kayak misalnya banyak sekali orang-orang ya, orang-orang kecil yang jualan kaos UI, tas-tas yang UI, yang kayak gitu. Oh iya itu nanti ya nggak perlulah, UI kan udah dibiayain rakyat. Kalau ada rakyat jualan kaos UI, yo wis lah kayak gitu kan. Nah padahal jualannya di depannya UI kayak gitu. Jadi ini remeh-temeh kalau menurut saya, tapi di balik itu, sebetulnya di balik itu ketakutan-ketakutan terhadap positioning jabatan, ketakutan yang kayak gitu ya adalah. Enggak, padahal kan sebetulnya sebagai institusi pendidikan harusnya bangga kan dengan apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah juga sekarang ini Bu Husnul,
kita sesudah itu kita melihat ada video yang ini video dari Presiden, video dari Pak Jokowi yang mengatakan, oh nggak apa-apa, saya dikritik juga nggak masalah, tapi asal sopan. Nah gitu kan ya. Jadi sebetulnya ukuran sopan santun ini apa ini? Ini kan siapa yang akan menerjemahkan sebuah arti dari kesopanan tersebut, Bu Husnul? Yang wajib sopan itu Presiden dulu. Sopan nggak kebijakan tentang COVID-19 ini? Sopan nggak itu misalnya menutup jalur-jalur yang kita lihat, motor-motor disuruh balik. Mereka itu sedang mencari rizki, mencari suap nasi untuk anak istrinya. Apa yang negara sampaikan? Presidennya dulu yang sopan, menterinya juga sopan. Jangan kemudian gara-gara unholy alliances teorinya, persekongkolan jahat antara elit politik dengan oligarki politik dengan oligarki ekonomi, terus kemudian menghadirkan tenaga kerja asing yang kemudian ransacking. Jadi di satu sisi ada kebijakan, oh kamu nggak boleh kemana-mana ini, tapi bandara dibuka untuk warga negara asing. Tapi kemudian ditambah lagi, oh warga negara nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bahkan ke masjid saja nggak boleh, tapi bandara dibuka untuk pesawat-pesawat asing. Nah, kemudian juga, oh ini karena Lebaran, nanti penyebar COVID. Ternyata yang namanya COVID Delta dari India. Emang orang India Lebaran kemana? Nah, jadi berbagai macam inkonsistensi dari kebijakan-kebijakan negara untuk istiqomah dengan tujuan konstitusi kita, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan. Jadi kalau Presiden bicara, oh iya silakan saya kritik, silakan demonstrasi, giliran demonstrasi ditangkap. Jadi sebetulnya sopan santun seperti apa yang diharapkan terhadap nggak ada itu tadi lip service tadi. Kalau kita mau ngomongin itu ya ukurannya apa? Konstitusi, undang-undang. Tapi konstitusi sebenarnya karena banyak sekali undang-undang yang dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu, misalnya omnibus law kayak gitu kan. Bagaimana dengan pekerja domestik dan sebagainya tidak mendapatkan perhatian dengan baik, hal-hal seperti itu. Undang-undang yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan misalnya. Nah, jadi ukurannya apa? Ukurannya konstitusi. Jadi kalau kita mau bicara tadi apa katanya, oh iya harus sopan santun. Oh Anda sopan nggak dengan pasal-pasal di dalam konstitusi kita? Artinya mengimplementasikan amanah dari konstitusi tidak? Bu Husnul, ini kan sebetulnya katanya kalau mengkritik pemerintah boleh, tapi di sisi lain ada aturan baru yaitu Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE ini itu betul-betul dijadikan senjata untuk mengkriminalisasi orang-orang yang berusaha untuk mengekspresikan pandangannya, mengekspresikan pikirannya. Ini sebetulnya negara kita dipandang dari ilmu politik, ini bisa maju nggak sih? Kalau melihat begitu represifnya negara? Ya, di beberapa tempat saya selalu mengatakan we are going back again to the square one dalam konteks authoritarianism. Saya selalu katakan sebenarnya indikator demokrasi ya di situ ada kompetisi, suksesi pemerintahan secara berkala tanpa menggunakan kekerasan, excluding the use of force. Yang kedua ada partisipasi perempuan maupun laki-laki di dalam konteks ini. Yang ketiga adalah civil and political liberties. Nah, di sini letaknya. Kalau mengatakan bahwa Anda itu adalah demokratis, harusnya ada yang namanya kebebasan pers. Harusnya boleh yang namanya kebebasan berserikat. Ya, Undang-Undang ITE sebetulnya ini mesti harus ditanyakan pembuatnya. Kenapa? Katanya waktu itu dibuatnya bukan untuk ini, tapi sekarang menjadi alat bagi negara untuk menghancurkan lawan politiknya. Betul. Lawan politik ya, karena yang dilakukan oleh mereka yang membuli pakai uang buzzer rupiah maksudnya, pakai uang rakyat untuk menghina rakyat lainnya dilakukan. Nggak apa-apa kalau melakukan dengan penghinaan luar biasa atau hate speech yang sekarang seringkali disampaikan kayak gitu ya. Nah, ini juga ketidakadilan di depan mata kita. Nah, oleh karena itu ya kita ingatkan saja Uni, baik yang berada di partai politik di Senayan maupun di Istana
di Medan Merdeka Utara, Barat, Timur kayak gitu ya, di dalam konteks ini Anda demokratis atau tidak kayak gitu kan. Bu Husnul, ini kan problemnya juga intervensi kepada sivitas akademika ketika pengangkatan rektor. Rektor sendiri kan diangkat atas persetujuan presiden. Itu kan sudah menunjukkan independensi dari universitas sudah tidak ada lagi. Nah, karena mereka diangkat oleh presiden, tentu loyalitasnya kepada yang mengangkatnya. Nah, sementara sekarang ternyata dari peristiwa ini thanks to BEM UI juga, akhirnya terungkap rangkap jabatan yang dilakukan oleh rektor UI tersebut. Ini fenomena apa lagi nih menurut Ibu Husnul? Kenapa rangkap jabatan ternyata dibiarkan padahal dalam statuta UI itu tidak dibenarkan? Apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Apakah pemerintah harusnya mendeklar juga itu tidak boleh? Tapi sampai sekarang belum ada tindakan apa-apa yang kita dengar. Ya kan UI sebetulnya di bawah Dirjen Dikti ya. Jadi Direktur Jenderal Pendidikan Tingginya Kemendikbud ya, yang seperti itu. Ya mestinya kan ada MBA. MBA mestinya paham dong sebelum pengangkatan itu kan harusnya menandatangani. Jadi kayak kontrak politiknya kayak gitu ya, apa saja. Sebetulnya di UI sih banyak dosen-dosen yang pegang jabatan dari baik menteri, dulu saya KPU. Tapi waktu itu saya menulis surat ke kementerian yang dibolehkan itu ngajar. Katanya masa ini orang-orang yang pinter-pinter masa nggak boleh ngajar, rugi dong mahasiswanya. Tapi kita tidak mendapatkan uang fungsional. Jadi cuma dapat uang gaji pokok yang cuma berapa ratus ribu kayak gitu ya. Jadi uang gaji pokoknya karena kita mendapatkan gaji atau upah menjadi anggota KPU. Tapi kan kita nggak pegang jabatan di kampusnya, cuma dosen. Nah jadi menteri juga ada, Sri Mulyani menteri, ya kan dosen. Ya, tapi MBA. Jadi sebetulnya di dalam struktur ini MBA itu bisa mengambil posisi. Kemudian senat universitas juga bisa kayak gitu. Jadi jangan juga kemudian menjadi tempat untuk kong kali kong ya kalau di dalam konteks itu. Jadi dalam konteks ini menurut saya etik ya. Ini bicara tentang etik gitu. Sebagai ini mestinya ya nggak apa-apa. Kan berapa sih gajinya kayak gitu kan. Jadi rektor gede loh. Jadi rektor UI gede gajinya. Ya, jadi dalam konteks itu. Jadi nggak usah takut dengan Rizky karena Rizky itu sudah dicatat di atas. Nah, Bu Husnul, sekarang ini kan sebetulnya seharusnya universitas itu kan melindungi anak didiknya. Dan bangga akan prestasi-prestasi yang dilakukan oleh anak didiknya. Itu kan bukti keberhasilan dari sistem pengajaran yang ada di universitas. Proses belajar mengajarnya berarti sukses untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang juga kritis terhadap realita sosial politik yang ada di daerah mereka, di negara mereka. Tapi ini justru sepertinya pagar makan tanaman. Justru rektor yang juga memberangus pikiran-pikiran kritis dari mahasiswa dengan memberikan surat pemanggilan tersebut. Nah, dalam hal ini sebetulnya ini kan terjadi perpanjangan tangan dari negara terhadap kampus ternyata. Jadi sebetulnya bagaimana Bu Husnul akan menjelaskan tentang kebebasan berpendapat, tentang kampus yang seharusnya betul-betul lepas dari tarik-menarik politik ini? Ya sebetulnya kalau kan anak-anak itu ya yang belajar organisasi seperti di BEM, itu kan sebenarnya tempat yang terbaik bagi anak-anak untuk belajar kepemimpinan. Sehingga nantinya kita harapkan anak-anak kita lepas dari kampus, masuk partai politik, bisa menjadi calon presiden, bisa menjadi gubernur, bupati. Ya kan mahasiswa saya yang S2 juga cukup banyak tuh yang jadi gubernur, jadi wali kota dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi harus difahami. Kadang-kadang apa yang kita ajarkan di Departemen Ilmu Politik bertentangan dengan yang diajarkan oleh Fakultas Ekonominya, liberalisme di satu sisi liberalisme, tapi di sini negara harus hadir di dalam banyak kebijakan. Nah, jadi ya kalau bagi secara individu sebetulnya kita mengajarkan ya
terbuka saja, jujur, sebetulnya jujur aja seperti ini. Nah, sekarang persoalannya kan pejabat. Ini urusannya kan berurusan dengan pejabat. Kalau pejabat ya apakah ketakutan dengan kehilangan jabatan ataukah ada faktor-faktor tertentu. Kalau menurut saya komunikasi yang tadi saya katakan, kita kan punya banyak, kita kan bukan yang written culture. Kita juga punya oral culture. Jadi sebetulnya sebagai orang tua yang melindungi, ya nggak apa-apa sebetulnya mengundang. Tapi kalau kemudian itu sebagai satu instruksi, bukan dialog, nah itu yang sebetulnya nggak pas gitu, nggak berkembang jadinya cara pandangnya. Kita cuma sekedar transfer knowledge gitu ya, tapi bukan mendidik, bukan membuat mahasiswa kita memiliki karakter. Padahal kan kita sekarang bolak-balik ngomongin karakter bangsa, pribadi bangsa yang kayak gitu. Lah ini juga menjadi kritis dengan penderitaan rakyat. Apalagi yang tadi saya katakan, lagu UI, genderang UI itu terakhirnya, kalimat terakhirnya, demi Ampera, amanat penderitaan rakyat. Kalau itu sudah tidak dilaksanakan di dalam kehidupan organisasi, ini organisasi ya, jadi hubungan organisasi di lingkungan UI ya memang ikut prihatin. Tapi Bu Husnul, sebetulnya kalau saya sebagai orang tua gitu ya, sebagai masyarakat di luar sana, justru kita bangga melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena jangan lupa juga bahwa pada tahun 98, apa yang kita terima sekarang, yaitu legacy tahun 98 terhadap kehidupan berpolitik kita saat ini, itu kan juga dimotori oleh gerakan mahasiswa. Apalagi Bu Husnul pada waktu itu sebagai dosen juga memimpin para mahasiswanya untuk hadir untuk aksi ke gedung DPR MPR. Nah, jadi sebetulnya keuntungan siapa ini yang sekarang ini ada dengan gerakan-gerakan pemberangusan ini? Jadi kalau kembali lagi seperti ini, siapa yang diuntungkan? Ya yang diuntungkan ya rezim yang berkuasa kan, karena tidak ada sebetulnya rugi juga. Kalau rezim dia tidak mau mendengar suara-suara kampus, itu kalau pakai bahasanya saudara kita, teman kita, sahabat kita Rocky Gerung kan, jadi dungu kayak gitu kan. Padahal kritik di dalam demokrasi itu sangat dibutuhkan. Karena dengan kritik itu maka akan memperbaiki kebijakan, akan memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sana posisinya. Jadi bahasanya, terminologinya itu gini. If you are a politician, you are not allowed to be thin skin. Jadi nggak boleh seorang politisi itu nggak boleh baper gitu ya. Tipis kulitnya. Gitu, nggak boleh baper kayak gitu, karena apa yang kita kerjakan gitu ya, apa yang kita kerjakan itu tidak serta-merta semuanya baik. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan kekuatan politik untuk kontrol. Makanya kalau kontrol dari DPR itu salah satu fungsinya kan mengontrol eksekutif. Masyarakat juga punya. Ya, sebagai civil society kita bisa mengontrol negara, mengontrol rezim, mengontrol pemerintah. Kenapa? Karena itu suara kita. Kedaulatannya kedaulatan rakyat. Bukan kedaulatan bara bandar, bukan kedaulatan partai, tapi kedaulatan rakyat. Jadi ini semua konstitusional sebetulnya dilindungi oleh konstitusi kita di dalam menyampaikan pendapat. Nah, jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah dialog-dialog konstruktif. Ya, jadi bukan berarti sama sekali mahasiswa tidak berbicara dengan pejabat rektorat, ya berbicara. Tapi bukan berarti mahasiswa melakukan apa? Dipanggil, ini panggil, enggak. Jadi apa yang bisa di dalam kerangka membangun kepemimpinan. Jadi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan leadership-nya. Karena organisasi itu membangun leadership. Dan itu sangat dibutuhkan di dalam mengurus negara yang sebesar Indonesia ini. Nah, Bu Husnul, tadi Bu Husnul mengatakan bahwa kehadiran DPR itu kan juga sebagai lembaga untuk membalance check and balances dari pemerintahan. Tapi ternyata dalam RUU KUHP dan juga ITE ini juga bahwa
ini kita sekarang udah nggak boleh lagi mengkritik bukan hanya pemerintahan tapi juga DPR. Lah kok jadi DPR sekarang membuat juga ikut bersama-sama berada pada barisan yang mengatakan bahwa mereka nggak boleh dikritik. Nah ini gimana nih sebagai ahli ilmu politik yang mengatakan bahwa partai politik dan anggota DPR itu adalah sebuah keutuhan dari sistem perpolitikan kita, itu persyaratan utamanya. Nah ini gimana nih Bu Kusnul? Ya balik lagi emang sebetulnya ada beberapa plus and minusnya ya KUHP ini. Saya itu lagi berpikir juga RUU KUHP yang ini kan bikinan DPR, bikinan Wakil Rakyat Republik Indonesia hasil pemilu. Lah di sinilah kalau pemilunya nggak jujur nanti produknya juga pasti akan banyak apa itu kalau produk-produk industri yang rusak itu apa namanya? Defect kayak gitu ya. Defect gitu kan ya. Produknya begitu. Jadi makanya untuk jadi anggota ini Uni Nana masih inget itu. Nah, jadi itu. Tapi KUHP yang kita pakai pun banyak pasal-pasal yang karena KUHP itu dibikin oleh penjajah, rakyat Indonesia dianggap rakyat jajahan. Jadi seringkali rakyatnya dianggap musuh dari rezim. Loh kok diikuti dilanjutkan di dalam beberapa pasal di rancangan KUHP-nya. Jadi ini juga marilah dialog-dialog itu harus tetap dilakukan kayak gitu ya. Undang itu akademisi, mahasiswa namanya public hearing kayak gitu ya di DPR. Dengarkan suara rakyat. Gak gampang memang menjadi pendengar yang baik itu kayak gitu. Kalau kita ke DPR kan kadang-kadang aduh 3/4 jam pertemuannya itu cuma kita dipakai mendengarkan padahal kita datang mau artikulasi kepentingan kita. Ya, nanti Anda agregasi kepentingan rakyat itu bersama-sama dengan para anggota DPR, dengan partai-partai yang lain ataupun dengan eksekutifnya yaitu dengan presiden dan para menterinya. Ya, jadi balik lagi di dalam konteks ini kalau kritik itu tidak boleh terus kita mau jadi apa? Negara otoriter kan? Ya sudah mau satu partai, negaranya otoriter. Begitu. Nanti ideologinya juga udah mau diganti-ganti satu sila. Pancasila jadi Ekasila. Ya ini mau kemana sebetulnya arah? Makanya wake up call dari mahasiswa UI ini itu luar biasa sebetulnya. Walaupun efeknya, ya. para aktivis sebetulnya udah lama. Tapi kalau mahasiswa UI yang berbicara, media kan langsung menjadi media stan kayak gitu kan. Kalau kita yang bicara itu lagu lama kayak gitu ya. Atau dibilang kaset rusak. Dulu kan dibilang kaset rusak. Tapi kalau anak muda yang tahu-tahu mengingatkan itu, ya, karena kita sudah mengingatkan berkali-kali, media pun juga sudah menjadi bagian dari rezim. Jadi bahasa saya dulu teorinya kayak Berlusconi dan Taksinian, media menjadi bagian dari unholy alliances, ya, jadi konspirasi, bukan konspirasi, kong kali kong ya, persekongkolan yang ada dan menggunakan media. Dan itu mau Anda baca di bukunya siapa itu yang Perkins itu yang The Economic Hitman, salah satu dari kekuatan media, dan itu media tidak cuma di Indonesia, termasuk media global, bagaimana media menjadi alat propaganda dari ideologi, itu juga luar biasa. Oleh karena itu, makanya kenapa kita menarik, karena sekarang ada media sosial. Tapi kalau media sosial pun nanti dianggap mengkhawatirkan posisi rezim, ya bisa aja kemudian diberangus. Jadi memang undang-undang yang kalau kita sebut itu adalah pasal-pasal karet gitu ya, itu memang dulu dibentuk oleh penjajah Belanda, yaitu untuk mengontrol anak jajahannya supaya tidak ada yang berpikiran kritis, tidak ada yang coba-coba untuk menentang mereka. Tapi kemudian pasal ini juga dipakai sesudahnya, termasuk juga pada rezim Orde Baru juga untuk memberangus mahasiswa. Seperti yang dikatakan Ibu Kusnul tadi, ada NKK BKK pada awal tahun 80-an ketika Orde Baru pada puncak-puncaknya waktu itu. Sekarang ya, juga ternyata dipakai lagi. Undang-undang ITE sekarang. Nah, sekarang Undang-Undang ITE dan juga perbaikan dari RUU KUHP. Jadi seperti kata Bu Kusnul tadi ada plus minus, tapi semoga
pasal-pasal karet ini itu tidak boleh lagi diterapkan karena apa? Kita juga butuh kepastian hukum. Seperti tadi ukuran sopan santun. Apa itu ukuran sopan santun gitu ya? Oke Bu Husnul, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Uni Nana, mudah-mudahan berguna ada dialog. Ada kata-kata penutup nggak Bu Husnul? Terus-menerus dibuka dialog. Ya, anak-anak kita ini adalah anak-anak penerus bangsa kita. Kita mau menjadi bangsa yang memiliki integritas, bangsa yang bisa memimpin dunia, atau tetap saja bangsa yang bermental tempe. Tanggung jawab rezim ini terhadap masa depan anak-anak kita itu ada di rezim ini. Makasih. Oke, terima kasih Bu Husnul sudah berbagi pendapat dalam hal pro dan kontra media sosial BEM UI tentang the king of lip service. Terima kasih banyak sahabat Edriana. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan Inspirasi.